Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Bahagialah selalu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hadapi semua dengan senyummu. Semangatkan harimu untuk kita. Dia selalu ada. Dia selalu menjagamu. Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Semangatkan harimu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hari ini kan lebih indah. Dekatkan sama. Kamu seperti matahari keberuntunganku. Kamu datang dengan pelaku. Ya dong. Makanya itu, kamu sekarang harus traktir aku makan. Wah, tentu. Kamu pasti capek ya, habis jalan-jalan. Oh, melamar pekerjaan. Iya, tapi ternyata susah juga ya cari kerjaan di negeri yang makmur kayak begini. Ya, makmur untuk yang kebagian jatah kekuasaan. Kalau buat rakyat jelata, kemiskinan dan kesusahan. Ya, sabar, sabar. Ayo, dalam. Yuk. Bantuin dong. Oh, iya. Bawain ya. Ya. Aku tahu, aku tidak bisa mengandalkan nasibku pada pemerintah yang gak becus menyediakan lapangan pekerjaan. Makanya aku buka usaha lukisan ini, jual beli. Itu pekerjaan juga ya? Paling tidak, itu sebuah usaha yang mandiri. Jadi kapan kamu punya pacar? Kapan ya? 14 Februari kali ya? Hah? Kenapa harus 14 Februari? Kalau 14 Januari kan udah lewat. 14 Februari yang dikit lagi. Kalau 14 Maret, kelamaan. Oh, iya. Aku tahu, Valentine. Nah, itu pinter kamu. Aku tuh pintar. Kalau nggak pintar, aku nggak bakal buka usaha lukisan ini. Betul. Ini jago. Panggil mobilnya dong, mobilnya gimana tuh? Mas. Itu kenapa mobilnya? Itu berasa. Itu. Di tempatnya dia mana? Kenapa mobilnya? Bang, suruh Laras bawa mobilku. Cepat. Iya, beli. Nanti. Mbak Laras, disuruh bawa mobilnya Mas Suta. Hah? Iya, untuk bawa korban ke rumah sakit, Mbak. Buruan, Mbak. Iya. Buruan, Mbak.
Bagaimana keadaan Laksana, Mbok? Masih belum siuman, Bu. Tapi kata dokter sudah stabil. Kenapa? Kata dokter kondisinya cukup parah, Bu. Itu Laras, Bu. Kenapa kamu gak mau ke rumah? Lagi sibuk, Bu. Sibuk jadi pengangguran. Laras ini yang bawa Mas Laksana ke rumah sakit, Bu. Sebenarnya kebetulan aja, Bu. Aku lagi ada di situ sama temen. Ini juga disuruh minta tolong bawain mobil temen. Terima kasih ya, Laras ya. Si Mbak pulang dulu saja. Saya tadi udah ngomong sama susternya. Katanya bisa ditinggal. Biar, Bu. Saya takut kalau nanti Mas Laksana bangun, nggak ada yang dikenali. Kasian kan, Bu? Tapi kan saya perlu si Mbok di rumah. Bu, lebih baik Ibu pulang aja. Ibu juga pulang aja, Bu. Biar saya aja yang nunggu di sini. Tapi sendirian, Dok. Gak apa-apa, Bu. Aku nanti bisa minta tolong Suta untuk ambilin jaket aku di rumah. Benar, kamu itu mau nungguin Laksana? Iya, nggak apa-apa, Bu. Biar saya aja yang nunggu di sini. Kalau begitu, biar Pak Supir saja yang mengambil keperluan kamu, ya? Nggak usah, Bu. Saya punya temen kok, Bu, yang bisa dimintain tolong. Yo wis, kalau nanti ada apa-apa, telepon Ibu ya, Dok. Beres, Bu. Suta, aku tuh kasihan kalau harus biarin ibuku jagain sendirian. Jadi ya aku nawarin gantiin dia. Kok bisa? Memangnya orang tuanya kemana? Kok nggak bisa jaga anaknya sendiri? Bapaknya masih di luar negeri. Tadi ibunya datang sih tuh nengokin. Tapi ya gitu, nengok sebentar terus pulang. Kasihan anak majikan ibumu. Dijadikan anak tiri sama ibunya sendiri. Orang kaya gitu kali ya? Ya rata-rata begitu. Kamu bawain makanan aku nggak? Ah iya, ini. Aku bawa nasi goreng buat kamu. Wah. Ini roti. Wah. Ini buat Jaket. kamu. Makasih ya, kamu baik banget. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu boleh pulang. Aku berani kok sendirian di sini. Aku mau nemenin kamu. Nggak usah, besok kan kamu masih harus ngurusin galeri kamu. Kalau aku kan masih pengangguran. Apa-apa. Yuk sana. Makasih ya.
Lepasin! 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 Kita masih melakukan analisa mengenai kondisi anak ibu, terutama soal kondisi matanya. Ya, jadi kami belum bisa menyimpulkan apa-apa saat ini. Tadi kan anak saya teriak tidak bisa melihat, Dok. Ya, pertama tentunya karena masih diperban. Beberapa hari ke depan setelah dibuka, baru ketahuan kondisi sebenarnya. Dan kita akan mempunyai kesimpulan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Dok? Menunggu hasil analisa dan menunggu perban anak ibu dibuka. Sebaiknya anak ibu harus didampingi. Emosi dia sewaktu-waktu bisa meledak. Itu karena matanya tidak bisa melihat. Maaf, Bu. Kalau ibu mencari saya ada di ruangan saya. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Mari. Cinta, datanglah padaku. Kita aja yang nonton Mas Laksana ya. Suara siapa itu? Aye, Tribanowati Sabeni. Tri, kamu ambil barang-barang saja di mobil. Emangnya kita kuli apa? Kasih dong kesempatan biar kita bisa berbakti sama Mas Laksana. Ye. Hus, banyak ngomong kamu. Tri, kamu ambil barang-barang di mobil saja. Susah banget sih dikasih tahu. Saya kan sudah bilang dari tadi, saya nggak mau makan. Iya, tapi kita cuma disuruh doangan. Ah, berisik kamu. Ya, beneran dah. Soalnya kan dari tadi pagi belum makan Mas Laksananya. Udah sana pergi. Ya, tapi makan dulu ya. Bisa dikasih tahu nggak? Memang butuh orang yang khusus ngurus Laksana, Mbok. Saya juga bisa, Bu. Tapi pekerjaan Mbok kan sudah banyak. Cari orang lain sajalah. Mau saya carikan babysitter atau orang biasa, Bu? Terserah Mbok sajalah. J, nanti saya carikan ya, Bu. Ada apa, Bu? Kok aku disuruh datang ke sini? Kamu mau bantu jagain Mas Laksana? Jagain gimana, Bu? Kata dokter, Mas Laksana harus didampingi. Ibu nggak bisa cari orang buru-buru, Dok. Sampai kapan, Bu? Sampai kata dokter, Mas Laksana nggak perlu lagi ditungguin. Bantu Ibu ya, Dok. Maaf, Bu. Saya tidak tahu Ibu suka atau tidak. Saya bawa Laras buat jagain Mas Laksana. Loh, memangnya Larasnya mau? Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya mau sampai saya dapat pekerjaan tetap. Aku suka kalau kamu mau. Kamu kan juga udah kenal sama Laksana. Ya, dulu pernah ketemu sih, Bu, sekali waktu saya kesini. Kalau kerja nggak becus,
kamu lebih baik pergi sana. Kalau nggak bisa kerja, mendingan minta berhenti sekalian. Orang kita udah lama kerja di mari. Cerewet kamu. Sudah. Tri, kamu keluar dulu. Apa lo lihat-lihat gue lo? Gue bilangin lo sama babe gue. Babe Sabeni. Ma, suruh dia kerja yang benar. Sabar, Laksana. Biar saya saja, Bu. Mas Laksana, mau buatkan teh ya? Habis ngeteh, nanti makan ya, Mas? Iya, Mbok. Selamat pagi. Siapa? Saya. Saya siapa? Ih, masa nggak kenal sih suaranya? Jangan so akrab ya. Iya, kita memang belum akrab. Tapi kan kita udah kenal. Siapa sih? Laras. Laras siapa? Laras Sulastri. Laras Sulastri yang mana? Sampai sekarang sih masih jadi anaknya Mbok Sumirah. Oh, Aku cuma nggak kenal. sial. Ya emang nggak kenal. Situ aja so akrab. Ya deh, nggak apa-apa kalau nggak kenal. Minum dulu tehnya. Enak loh. Siapa yang bikin nih? Kemanisan tau? Iya, maaf. Galak banget sih. Udah, mau berapa gulanya? Tanya sama ibu kamu. Emang enak dilepehin. Bukannya kamu yang sering dilepehin. Jangan mentang-mentang nyokap lo itu kepala rumah tangga di sini lo jadi belagu ya. Gue di sini kerjanya udah lama, dipercaya. Kalau gitu, mohon bimbingannya, Doro. Lo ngejek gue? Enggak, cuma ngenyek. Sarapannya kok masih di sini, Dok? Ya gitu deh, Bu. Mas Laksana nggak suka sama teh yang aku buat, kemanisan. Gulanya 1,5 sendok saja. Terus kuenya kamu potong-potong. Kalau sarapan, bisa sendiri Mas Laksana itu. Iya, Bu. Tri, ngapain kamu di sini? Ngawasin dia. Siapa tahu ntar dilempar kursi. Tuh, ruang tengah belum beres. Nanti dia siapa yang ngawasin? Emangnya aku napi apa pemuronan? Diawasin segala. Ya, Bu ya? Laras, apapun sikap Mas Laksana, kamu yang sabar ya, Nduk. Kamu mesti maklum, matanya ndak bisa lihat. Iya, Bu. Kasian ya. Tapi kenapa sih, Bu? Nggak dirawat di rumah sakit aja? Mas Laksana minta pulang terus. Sudah sana. Ingat, yang sabar ya, Nduk. Iya, Bu. Ini makanannya, Mbak.
Gak enak. Semua kayak makanan basi. Mas, Mas mau makan yang lain, Mas? Enggak, saya nggak mau makan. Kalau gitu, Mas mau makan apa? Makanan yang nggak ada di rumah ini. Kalau gitu biar aku beliin di luar ya, Mas ya? Emangnya kamu tahu selera aku apa? Iya, aku nggak tahu. Ah, selalu gitu. Nggak ada yang tahu aku seleranya apa. Kalau gitu, aku panggilin Mbak Sumirah ya. Terus kamu mau ngapain? Mau nangis? Pulang? Habisnya aku nggak tahu, Mas kesukaannya apa. Makanya kalau kerja yang benar, harus tahu majikannya mau apa. Ada apa ini? Mas Laksana, kenapa? Kasih tahu dia, Mbok. Kalau mau kerja yang benar, harus tahu apa yang dilakukan. Jangan kayak orang bodoh. Laras, Mana dia, Mbok? Pergi. Nangis. Biarin aja. Cinta, datanglah padaku. Mas Laksana, makan siang dulunya. Apa mau dibawain aja makannya? Emangnya saya anak kecil apa? Makan siang di teras? Nanti saya makan sendiri kalau mau makan. Ya, tapi nya kudu sesuai sama jadwalnya dokter. Saya lebih tahu dari kamu. Ya, kalau udah tahu mah makan sekarang. Ih, berisik banget sih. Jatuh, Pan. Mendingan... Kamu cerewet banget sih. Masuk gak? Siapa itu? Capek lagi. Laras lah. Laras. Suruh dia kesini. Hei! Suruh kemari. Kamu pergi sana. Rik. Ye. Maaf ya, aku tadi keluar sebentar. Kamu pergi kemana sih? Aku tadi biasalah habis makan, lapar. Emangnya nggak bisa makan di sini? Ya, tadi aja yang punya rumah nggak suka sama makanan di sini. Jadi daripada aku makan di sini, terus aku bilang makanan di sini nggak enak juga, nanti aku dosa. Kamu banyak ngomong ya? Bukannya sekarang zamannya bebas bicara ya, nggak kayak zaman dulu. Kamu lama-lama kayak Tri ya, cerewet. Ya udah, sekarang aku mau makan. Oh, bener nih. Ntar dibilangnya makanannya nggak enak lagi. Kamu jangan cerewet kayak Tri ya. Beneran mau makan aku. Oke, yuk. Laras, aku dituntun dong. Aku kan nggak bisa lihat. Orang buta juga. Sorry, maaf. Seneng banget, ngetawain orang buta seneng ya? Iya, habisnya lucu. Udah tahu buta pakai ngasih tahu lagi. Ya, jangan ngambek dong. Nanti gantengnya hilang loh. Ya udah sini aku bantu. Laras. Ma. Mama. Ma. 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 Mama. Ma. Ada apa sih? Si Laras mana, Ma? Sudah pulang. Ini kan tengah malam. Kamu mimpi buruk ya? Mulai besok, aku mau dia nggak pulang, Ma. Ya, besok Mama bilangin
Tadi kenapa dia nggak pamit waktu pulang? Kamu kan udah tidur. Kamu mau apa, Laksana? Minum. Iya, Ma, aku haus. Suster, tolong diperban. Ibu, mari. Hasil pemeriksaan menemukan ada kerusakan pada retina mata anak ibu. Itu akibat dari pecahan kaca mobil. Artinya, Dok? Kesimpulan sementara, kedua mata anak ibu tidak bisa melihat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari tadi nggak mau dilayani sama yang lain, Dok. Mungkin kaget, Bu, tahu kondisinya. Kata dokter, nggak bisa lihat terus. Belum tahu. Oh iya, Ibu udah tahu kalau aku disuruh nginep? Sudah, ngobrolnya nanti saja. Sekarang kamu kasih Mas Laksana makan dulu. Iya, Bu. Laras, Iya. aku lapar. Sudah, kerja. Udah bikinin teh. Gulanya 1,5 sendok. Jadi, kamu jangan bilang lagi kemanisan ya. Mau disuapin juga nggak makannya? Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Emangnya aku bayi apa? Kan bayi gede. Sialan. Kamu dari kemarin kayaknya nyindir aku terus ya. Ya, bagus kalau kamu masih ngerasa disindir. Itu berarti tandanya kamu normal, masih manusia. Nggak kayak yang di TV-TV itu. Kalau dikritik, marah. Kalau dibilang tebar pesona, ngedumel. Bener-bener nggak bagus buat perkembangan jiwa. Mau kemana? Mau ngambil air putih, mau ikut? Sialan. Katanya malam ini lo nginep di mari. Katanya sih begitu. Awas, jangan gatel. Tenang, kalau gatel tinggal garuk. Jangan manfaatin orang buta. Listen, lo ini sarjana, jomblo, nganggur. Kalau ada niat buat ngebantuin ngurusin Mas Laksana, pasti ada niat terselubung. Oh, gitu ya? Masa sih? Udah deh, kagak usah munafik. Tri. Aku itu di sini cuma buat bantuin ibu aku. Gak ada maksud lain kok.
Kalau kamu mau ambil alih, silakan. Aku jadi enak nggak capek. Kalau kata orang Betawi, sok nice lo. Tri, nice kok pakai sok segala. Nice mah nice aja, nggak usah pakai sok. Mentang-mentang ibu lo itu kepala rumah tangga, sok banget. Tri. Soal baik, soal sok, soal munafik, yang tahu itu cuma hati kita. Karena hati kita yang paling jujur. Jadi, kalau orang itu hatinya udah busuk, ya, cepat atau lambat juga ketahuan juga. Belagu lu. Cinta, datanglah padaku. Mas, Laras tidur di luar apa di dalam kamar sini? Enaknya di luar aja kali, Bu. Terus nanti kalau saya mau pipis gimana? Ya, kan tinggal dipanggil aja. Apa mau pakai bel? Enggak lah, Mbok. Kayak di rumah sakit aja. Ya udah, kamu tidur di sini aja ya. Kalau begitu, Bu ambilkan selimut buat Laras ya, Mas. Kamu nggak apa-apa kan tidur di sini? Iya, nggak apa-apa kok. Laras. Iya, Mas. Iya, kenapa, Mas? Aku nggak bisa, Laras. Aku nggak bisa kayak gini, Laras. Mas, nggak ada orang yang mau dengan keadaan kayak gini. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, Mas, selain bersabar. Kamu bisa ngomong kayak gitu soalnya kamu masih bisa lihat. Aku yakin Mas Laksana pasti bisa lihat. Nggak mungkin. Dokter udah bilang kalau aku nggak punya kemungkinan buat sembuh. Mas, dokter bukan Tuhan. Kamu nggak bisa ngibur aku. Kemana, Mas? Mas mau kemana, Mas? Pipis. Oh, ya udah, ayo aku bantu. Ya, udah sampai. Terus toiletnya mana? Oh iya. Nah, itu dia. Yuk. Ya. Sebentar. Mundur sedikit. Ya, tunggu sebentar. Ya, sekarang duduk. Bentar. Ini celananya belum dibuka. Nanti ngompol kalau mau pipis pakai celana. Buka sendiri aja ya. Tunggu. Kenapa? Aku keluar dulu.
Oh iya. Saya kan sudah bilang berulang kali kalau saya nggak mau diladeni sama kamu. Tapi kagak ada orang lain lagi. Cuman adik kita doang di mari. Bos Mira lagi sibuk. Ah, banyak ngomong kamu. Saya nggak minta kamu untuk layanin saya. Ngapa sih? Kagak mau dilayanin sama kita? Gini-gini, kita juga pelayan di mari. Kamu tuh cerewet, tau nggak? Jadi maksudnya Laras tuh kagak cerewet. Mbok Sumira. Mbok. Ada apa ini? Mbok, saya kan sudah bilang berulang kali kalau saya nggak mau diladenin sama dia. Kenapa sih ngeyel terus nih anak? Mbok lagi banyak kerjaan di belakang. Laras mana? Lagi di jalan, Mas. Laras pulang dulu, ngurus rumah, pulang dari sini. Siapa yang nyuruh dia pulang? Saya mau mulai hari ini Laras nggak pulang, tetap di rumah ini. Iya. Sebentar, Mbok telepon. Sudah di mana dia? Ayo, Tri. Kalau kagak becus kerjanya, udah cari aja yang lain lagi. Diam. Mulut-mulut kita sendiri. Cangkemmu itu ireng. Yang penting pan, kita pretty. Jangan-jangan cuma pura-pura buta aja lagi. Maaf ya, kemarin aku harus pulang dulu, soalnya aku nggak bawa baju ganti. Memangnya kamu nggak bisa minta tolong sama ibumu? Iya sih, tapi kebetulan kemarin aku juga ada urusan sama temenku. Teman cowok? Iya. Pacar? Teman baik. Baik tapi dekat. Iya, teman baik, dekat, tapi udah kayak saudara. Kamu juga udah minta izin sama pacar kamu? Aku nggak punya pacar, Mas. Kasian. Mas Laksana juga kasian. Kenapa? Karena aku nggak bisa lihat. Bukan, karena nggak dijengukin pacarnya. Aku udah nggak punya pacar. Kasian. Laras, mulai sekarang kamu langsung panggil nama aku aja ya. Nggak usah pakai mas. Kesannya aku tua banget. Baik-baik. Coba panggil. Hai Laksana. Laks, apa kabar? Oh, ketawanya pakai ditahan gitu. Udah nggak usah jaim. Shh, deh. Jangan berisik. Maaf. Cinta, datanglah padaku. Dok, ada masalah apa dengan mata saya? Kenapa sampai sekarang saya belum bisa melihat? Masih ada kemungkinan untuk sembuh kan, Dok?
Saya nggak akan buta selamanya, kan? Dok, tolong jawab dengan jujur. Apakah saya akan buta? Laksana, tenang nak, tenang. Aku buta, Ma. Laksana, tenang nak, tenang. Aku buta, Ma. Tenang nak, tenang. Sana, sabar. Sabar ya. Sabar, sabar, Laksana. Ayo, ayo ikut aku ya. Bagaimana dengan anak saya, dokter? Hasil dari pemeriksaan ditemukan ada kerusakan pada retina mata anak ibu. Itu akibat dari pecahan kaca mobil. Jadi tidak ada harapan untuk anak saya maksudnya. Kita pernah punya kasus yang sama. Satu-satunya jalan hanya cangkok mata. Astagfirullahaladzim. Ya, ibu bisa mencari yang bersedia mencangkok matanya. Atau kita bisa mencarikan. Tetapi biasanya itu sangat susah. Maaf ya, aku tadi jemput adikku sekolah. Masih kecil? SMA. Nggak bisa pulang sendiri. Bisa sih, tapi aku sayang banget sama adikku. Aku khawatir takut terjadi apa-apa sama dia. Makan ya? Enggak. Apa gunanya aku makan? Aku udah jelas buta. Loh, makan sama kebutaan kan dua hal yang berbeda. Kalau makan itu jelas-jelas buat kesehatan kamu. Kalau kebutaan, ya itu cobaan dari Tuhan. Itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Kamu enak bisa ngomong gitu. Kamu masih bisa lihat. Ya, jangan kayak gitu dong ngomongnya. Kita kan nggak pernah tahu rencana Tuhan atas diri kita. Kita aja nggak tahu apa yang terjadi sama kita besok. Kayaknya lebih baik aku mati aja deh. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu namanya doa yang nggak baik. Kalau berdoa mah yang baik-baik aja. Misalnya? Misalnya, kamu berdoa minta istri yang cantik, yang baik, yang kaya, yang warisannya melimpah, hartanya banyak, tanahnya di mana-mana. Itu namanya comatri atau enggak? Gak apa-apa, perlu itu sekali-sekali. Makan ya. Nih, aku suapin. Ya, angkat. Enak kan? Ya, jalannya santai, santai. Nggak usah terlalu terburu-buru, tapi juga jangan pelan. Kamu kalau pakai kacamata gini, nggak ada yang tahu loh kalau kamu nggak bisa lihat. Aku jadi kayak tukang pijit aja. Loh, mereka kan ngiranya kita pasangan.
Nih, aku gandeng tangan kamu. Kalau pasangan, gandengnya bukan di atas itu. Gimana? Nih. Ras, kenapa? Ini tangan kamu halus. Tangan kamu hangat. Hangat. Itu namanya tangan kuli. Hangat itu artinya baik. Kuli yang baik dan cantik. Emangnya kamu tau dari mana? Kamu kan nggak bisa lihat. Dulu kan aku pernah lihat kamu. Emang masih ingat? Ya, kalau yang namanya cewek cantik aku pasti inget lah. Asik. GR. Loh, kalau GR itu normal. Yang nggak GR itu baru abnormal. Cinta yang benar adanya ku rasakan, walau jauh kau dariku, jangan ragu kan cintaku ini hanya rasa rindu. Cinta, tolonglah diriku, tolong aku ini dari sepinya malam-malamku. Oh cinta, datanglah padaku, temani diriku. Ku sangat ingin peluk dirimu. Cinta, datanglah padaku. Laras, Ibu, udah pagi ya, Bu? kartu opo iki, Nduk? Itu namanya kartu Valentine, Bu. Apa itu Valentine, Nduk? Ya, biasalah, Bu. Anak muda suka ngerayain ini, Bu. Jadi, ini hari dimana seseorang itu bisa menyatakan perasaan sayang sama cintanya ke orang lain, Bu. Kamu lagi suka sama laki-laki ya, Nduk? Kayaknya sih begitu, Bu. Sopo? Aku juga masih belum yakin, Bu. Ada perasaan takut. Asik bener ngobrolnya, Mbok. Si Mbok kalau pagi biasa ngobrol sama Laras, Mas. Ngobrolin apa aja? Ya, ngobrolin apa saja, Mas. Termasuk ngobrolin pacarnya Laras ya. Ih, orang aku bilang belum punya cowok juga. Itu tadi ngomong-ngomong kalau lagi suka sama cowok. Apaan coba? Ih, nguping ya? Orang punya kuping ya buat dengerin lah. Jadi siapa cowoknya? Ganteng gak? Ganteng dong. Gantengan mana sama aku? Sama lah. Nggak bisa. Nggak ada tuh. Ganteng kok sama, nggak ada, pasti beda. Ya sudah, sekarang Mas cuci muka dulu. Terus ngeteh dan sarapan. Sudah si Mbok siapkan. Asik. Makasih ya, Mbok ya.
Ini siapa cowoknya? Ih, mau tahu aja sih. Oh iya, nanti siang aku izin pergi sebentar ya, mau ke sekolah adekku. Mau jemput lagi? Iya. Ya. Mana Laras, Uta? Laras di rumah sakit, Bu. Dijaga teman saya, Made. Ya Allah, kamu kenapa, Dok? Halo, Made. Apa? Kenapa, Suta? Laras. Kenapa, Laras? Laras, Bu. Kenapa, Laras, Suta? Laras meninggal, Bu. Apa? Laras! Laras! Ini akan mempengaruhi emosi Laksana kalau dia tahu, Bu. Sekarang ini dia itu lagi dekat-dekatnya. Malah sepertinya mereka itu saling suka. Laras tidak mungkin berani menyukai Mas Laksana, Bu. Seandainya Laras masih ada, saya tidak keberatan mereka berhubungan, Bu. Mungkin Mas Laksana dan Laras sudah saling suka. Soalnya sebelum meninggal, Laras berpesan ke dokter. Pesan apa, Bu? Laras ingin menyumbangkan matanya untuk Mas Laksana, Bu. Cinta, datanglah padaku. Aku mau tanya, Laras di mana? Kenapa Laras nggak ada? Di mana Laras? Kenapa dia nggak pulang-pulang? Kagak tahu beneran dah. Mungkin dia sibuk pacaran. Laras nggak punya pacar tau nggak? Bu Sumira mana? Bu Sumira mana? Pergi juga. Katanya ada urusan mendadak. Kenapa sih semuanya nggak ada di rumah? Ya, pan tapi di sini ada kita. Kamu ngapain? Nggak asik juga.
tempatnya bisa kok dibuat asik. Kamu tuh bau tau nggak? Bau. Tahu sih. Mau kemana? Sini aja. Cari Laras. Aduh. Laras? Laras? Kamu itu? Ini Mama. Ma? Ma Laras mana, Ma? Kok dia nggak pulang-pulang, Ma? Laras mana? Laras izin. Izin apa, Ma? Tidak masuk. Mbok Sumira juga. Izin kemana? Ke Jogja. Ke tempat budinya Laras. Jogja. Tadi siang Laras pamit cuma mau jemput adiknya pulang sekolah doang. Mendadak. Ada apa, Ma? Ada yang meninggal. Sekarang Laksana mau telepon Laras, mau ngomong sama Laras. Mama tolong pencetin nomornya, Ma. Pencetin nomornya. Mama nggak punya nomornya Laras. Tri, kamu tahu nomor teleponnya Laras? Kagak. Terus ngapain kamu di sini? Sana. Ma, aku mau Laras, Ma. Kenapa dia nggak pulang, Ma? Ma, aku butuh Laras, Ma. Aku mau Laras pulang, Ma. Aku takut nggak ada orang. Ma. Mas, mau makan di Marriott apa di dalam? Saya nggak mau makan. Pasti lagi nungguin Laras, Pan. Laras itu Tri, sekarang masuk sana. Jangan banyak ngomong. Laksana, ada berita bagus. Mama sudah dapat donor mata. Saya mau Laras, bukan donor mata. Dia pasti kembali. Ntar siang kita ke rumah sakit ya. Kata dokter, perlu evaluasi dulu sebelum operasi dilaksanakan. Ma, Ya? biasanya Mbak Sumira kalau pulang atau pergi pasti selalu pamit sama saya. Tapi kemarin dia nggak ngomong apa-apa. Mbok Sumira perginya mendadak. Dewa Ratu. Ini Saras, Mas. Mas Uta lupa ya? Ya, aku kira Laras hidup lagi. Mas Uta ngaco. Mas Uta kayaknya sekarang kelihatan beda ya. Terlihat tambah makmur. Masa? Juragan yang makmur. Ya, karena bisa, Gen. Bagaimana dokter? Operasi berjalan dengan lancar. Tetapi pasien harus tetap di sini untuk memantau pasca operasi. Baik dokter. Iya, sama-sama. Mari, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mari. Ini berkas dari rumah sakit soal Laras kemarin. Makasih ya, Suta. Oh iya, Mas Uta sekarang sudah punya anak berapa? Saya belum punya istri. Suta, Ibu bisa minta tolong sama kamu. Kamu ngobrol banyak sama Saras tentang Laras ya.
Maksudnya? Mas Laksana itu taunya Laras pulang ke Jogja. Dia tidak pernah tahu kalau Laras itu sudah meninggal. Jadi, Ibu anggap Saras itu Laras, Suta. Oh, inggih. Aku mau ngelakuin ini, Mas. Soalnya permintaan dari Ibu. Lagian, Mbak Laras itu orangnya baik sekali. Masa aku tega sama kembaranku sendiri? Tapi berat. Laksana itu menurut cerita Laras, orangnya keras kepala. Mas, Mbok, Laras mana? maaf Mas, si Mbok pergi mendadak. Siapa yang meninggal, Mbok? Sepupu Laras, orangnya masih muda, Mas. Sekarang Laras mana? Ini Laras, Mas. Laras? Iya, Mas. Kok pakai emas? Maaf. Kamu kan bisa telepon. Saya nungguin kamu, nyariin kamu, tau nggak? Iya, maaf. Maaf lagi. Saya lapar. Lapar. Makannya di ruang makan saja ya, Mas. Di sini susah. Biar si Mbok siapin. Iya, Mbok. Laras? Iya, Mas. Mas lagi. Maaf. Saya dituntun dong. Iya, maaf. Megangnya kok di sini? Maaf. Maaf lagi, ya ampun. Laras, kamu kenapa sih dari tadi? Kok jadinya kayaknya salah tingkah banget? Mana tangan kamu? Saya pengen pegang tangan kamu aja. Tangan kamu jadi halus. Dingin dan keringetan. Kamu habis cebok ya? Cinta, datanglah padaku. Laras, Ya? pegangnya seperti biasa aja. Iya. Kamu aneh banget sih. Ini kita langsung ke kamar. Ke halaman belakang dong. Pakai nanya. Iya. Mirip banget ya. Laras. 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 Iya, Mas. Iya. Laras. Iya. Ada apa, Mas? Aku mau pipis. Pipis di mana? Iya, di kamar mandi lah, masa di kasur. Oh iya. Ayo aku bantu.
hati-hati. Duduk ya. Kamu nggak keluar dulu? Oh iya, maaf. Laras. Kamu tahu kan, sebentar lagi aku akan bisa melihat lagi. Iya. Kamu tahu siapa orang yang pertama kali pengen aku lihat? Enggak. Kamu. Kamu tahu kenapa? Karena aku pengen kamu jadi istriku. Oh. Kok cuma oh? Aduh. Cuma kamu yang bisa memberikan aku semangat dalam kebutaanku ini. Dan aku ingat dulu kita pernah ketemu. Aku ingat betul wajah kamu. Dan ketulusan kamu selama ngerawat aku. Berapa banyak perempuan yang mau ngelakuin hal ini dengan tulus. Kok diem aja? Iya. Iya apa? Mau nikah sama aku kan? Aku tanya ibu dulu ya. Loh, yang mau nikah kan kita. Kok pakai nanya Mbok Sumira dulu? Iya. Iya setuju. Jangan sekarang ya jawabnya. Kenapa? Soalnya ini di kamar mandi. Laras, cinta itu kan ada di mana-mana. Dan kita bebas untuk menyatakan cinta dimanapun kita berada. Termasuk ya, di dalam kamar mandi seperti sekarang. Ini soal hati, bukan tempat. Seperti Tuhan ada di mana-mana. Kalau gitu, jawabnya jangan sekarang aja ya. Iya. Laras? Iya. Masih di sini? Nggak mau keluar dulu? Iya. Mau lihat aku pipis? Iya, maaf. Jadi, Mas Laksana lamar kamu, Nduk? Iya, Bu. Tapi aku minta waktu dulu sama dia untuk bicara sama ibu. Memang, dulu Laras juga sudah senang sama Mas Laksana. Dia siapin kartu Valentine. Itu rupanya buat Mas Laksana. Jadi aku harus jawab apa dong, Bu? Kamu sudah punya pacar, Nduk? Waktu itu sih ada yang sempat ngelamar aku, Bu, di Jogja. Tapi kamu nggak pacaran kan? Ya enggak lah, Bu. Aku dijodohin. Ya sudah, nanti Ibu bicara sama budemu. Berarti. Ada apa, Laksana? Ma, aku mau bicara sebentar dengan Laras. Oke. Sebentar, Suster.
Laras, Iya. sebentar lagi aku bisa melihat. Tapi sebelum aku benar-benar bisa melihat lagi, aku ingin dengar jawaban kamu. Jawaban apa? Kamu mau jadi istriku? Laras, percuma aku bisa ngelihat kalau kamu jawab enggak. Mungkin kedengarannya cengeng, tapi aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Laras, Iya. kamu mau jadi istriku? Iya. Demi Tuhan, Laras. Sejak kamu pulang dari Jogja jadi aneh. Ngomongnya cuma iya, iya, iya. Kamu dilamar di sana? Enggak. Kamu yakin? Yakin mau jadi istriku? Iya, yakin. Sekarang buka perlahan. Perlahan sekali. Bukan dokter orang yang pertama ingin saya lihat. Rencana saya untuk melihat Laras pertama kali ternyata gagal. Laras, kamu kok kelihatan takut dan malu? Wah, nakal juga. Dia ini calon istri saya, dok. Kalau begitu selamat. Cinta, datanglah padaku.
pantai, Ma. Aku dan Laras punya kenangan yang indah di pantai. Oke, Laras. Menurut Mbak, apa Laksana perlu tahu kalau dia itu bukan Laras? Saya malah yakin, Bu. Mas Laksana akan tahu sendiri. Bisa jadi mereka itu sudah dekat. Pasti mereka punya perasaan yang sama. Iya, Bu. Laras, pegang aku lagi dong. Kayak dulu sebelum aku bisa lihat. Malu ah. Kok malu sih? Dulu nggak ada masalah. Iya, nggak enak aja kalau dilihat orang. Ya udah, pegang aja dulu. Ntar dilepasin lagi nggak apa-apa kok. Gimana pegangnya? Iya, kok gimana pegangnya? Ya di mana aja. Kamu bukan Laras. Dari awal aku udah curiga kalau kamu bukan Laras. Cara kamu ngomong, cara kamu ngeladenin aku, cara kamu megang aku, itu bukan Laras. Siapa kamu? Gimana Laras sekarang? Tolong jawab dengan jujur, di mana Laras sekarang? Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi, tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan kau akan pergi, tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Ini dari Mbak Laras buat Mas Laksana. Semua kartu yang ada di dalam kotak ini Mbak Laras tulis khusus buat Mas Laksana. Maafin aku ya Mas. Dari awal datang aku udah gak jujur sama Mas Laksana. Maafin ya Mas atas segala kesalahan yang udah aku perbuat. Melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Dinantiku.
Kau selalu begitu. Tak pernah mau berhenti walau sebentar. Jarum detikmu selalu berputar. Tak tahu apa yang kau kejar. Kau selalu bergerak lebih cepat. Di saat aku merindukannya, menghapus rindu satu-satu. Dan kau berputar sangat lambat. Di saat aku sendiri, menusuk sepi tanpa henti. Sayangi kamu di hatiku, namun bagiku lupakanmu. Mau langsung diantar ke bandara, Bu? Iya, makasih ya Suta. Ada apa-apa. Sama-sama buat manusia harus saling tolong-menolong, Bu. Saras! 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 Tolong kamu jangan pergi, Saras. Tapi aku bukan Laras. Aku tahu. Tapi aku udah kehilangan Laras. Aku nggak mau lagi kehilangan siapa-siapa termasuk kamu. Tolong tinggal di sini. Berusaha kenal siapa aku. Dan dampingi aku. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan